Tayo mau bisa dipisahkan. Sebab beliau kau adalah aku adalah kau. Dinya ada perjanjian segitiga mas. Nyoko karena perjanjian Cisewu. Nah, bang garansi Cisewu. Tadi dia maka abdi dia berkembali ayeuna bersyukur ka Gusti sehingga kamari meren 2020 sasih tilu abdi kukulingan sampai ke sebelum puasa kukulingan pen keluar ayeuna mah ke sebagian kukulingan Seorang pria paruh baya mendirikan paguyuban di Garut, Jawa Barat. Ratusan warga desa terpikat untuk menjadi anggotanya. Dengan membayar iuran hingga Rp600.000, warga dijanjikan jaminan hidup layak. Belakangan, paguyuban ini menjadi sorotan publik. Ketua paguyuban mengubah lambang negara Garuda Pancasila dan mencetak uang Republik Indonesia sendiri. Inilah Sutarman, pria kelahiran Garut Selatan. Pekerjaannya sehari-hari bergelut dengan batu akik. Termasuk dipercaya warga untuk menilai mutu sebuah batu akik. Sutarman lalu mendirikan paguyuban Kandang Wesi Tunggal Rahayu di Desa Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat sejak 2018 lalu. Maka saya membuat suatu wadah di bawah untuk menyatukan setiap lapisan, setiap organisasi supaya menjadikan satu tuntunan tadi kembali ke tuntunan bersatu, sejajar, searah, dan terarah. Itu tujuan pokok. Jadi apalah artinya kerajaan, apalah artinya NKRI, apalah artinya Islam, sementara satu tadi kelihatan yang dibutuhkan masyarakat jelata adalah tadi repeh rapi, gemah ripah, loh jenawi, tata tentem kerta dan raharja. Selama 2 tahun, Sutarman berhasil mengibarkan bendera paguyubannya. Tujuannya adalah untuk kemakmuran bersama. Warga pun banyak yang kepincut. Pengikutnya kian hari kian bertambah hingga ke sejumlah provinsi lain di luar Pulau Jawa. Di Garut sendiri, setidaknya 400 warga Garut Selatan menjadi pengikut setianya. Kegiatan rutin paguyuban ini adalah tawasulan. Sebuah ajang silaturahmi antara anggota dengan para pemimpin paguyuban. Jumlah anggota tercatat yang memiliki surat-surat kurang lebih 700, yang membayar surat-surat kurang lebih 500, terus yang di luar dan ini lapisan keanggotaan kurang lebih puluhan ribu lah, puluhan ribu, tapi itu ada yang pakai surat ataupun kartu. Selama 8 bulan yang saya terkait gitu sama visi misi ini, sama kumpulan silaturahmi, berdoa gitu. Yang membuat hati saya terikat terus berjuang gitu. Banyak saudara, enak. Sekilas tak ada masalah dari kegiatan paguyuban ini. Perajin batu akik itu bahkan mengubah namanya dengan sederet gelar akademik hingga profesor. Sutarman kemudian mendaftarkan organisasinya ke pemerintah Kabupaten Garut. Namun pemerintah Kabupaten Garut menolak permohonan itu. Belakangan, Sutarman dituduh terlibat penipuan melalui organisasinya. Dia menganggap bahwa dia bisa berbuat sesuatu atas imajinasinya sendiri. Nah, Sutarman ini mencoba merekrut anggota, menyampaikan kepada masyarakat sekitar bahwa dia mempunyai kemampuan supranatural, yaitu dia mempunyai kemampuan
untuk bisa mengembalikan kembali suatu harta leluhurnya, leluhur Republik Indonesia di suatu tempat, dan oleh dia dikemas sedemikian rupa sehingga dia mengeluarkan uang palsu. Padahal ini sesuatu hal yang menurut saya sejak awal ini adalah satu perbuatan sesat. Minta bantuan teh ke aparat teh disanggeus dibawa ke Kapolres teh maena teh kieu we jang ras eko we ai bibi kan sebagai lanceukna eraku umum lain kena naon minta secepatna ditewak deui weh ngaran abah anu di lain da cicing anu di Cisalak si Sutarman bangsa baladna si Rodi nu karari itu tarik deui weh sok weh ayeuna mah ti pihak keluarga mah geus teu kuat era. Bibi teh. Teu kieu, Bi. Ibu ini tak rela salah satu anggota keluarganya menjadi pengikut paguyuban Kandang Wesi Tunggal Rahayu. Sejak bergabung dengan perkumpulan Sutarman itu, adiknya berubah sikap. Kelakuannya setelah masuk ke paguyuban apa Bu yang berubah, Bu? Yang merubahnya sudah nggak sayang sama cucu, nggak sayang sama keluarga, sama anak, sama menantu, udah kata-kata nanti udah gimana lah, udah nular nu teu enakeun weh. Oh, kalau misal buat harta sendiri ada sih nggak sih yang diminta sama paguyuban? Ya ada, soalnya yang kemarin juga uang yang 20.000 teh ketemu sama anaknya 2 ditebusnya 3 juta katanya. Uangnya teh dapat minjem ti si Wauka 1 juta. Uang 20.000 paguyuban? Heeh, nu palsu, nu gambar si Sutarman. Ditebus? 3 juta. Ditebus 3 juta rupiah. Sebagai perajin batu akik, Sutarman memiliki keahlian berbicara di depan publik yang baik, meyakinkan anggota bahwa paguyubannya akan menyejahterakan kehidupan mereka di kemudian hari. Sayangnya, maksud Sutarman itu tak dimengerti oleh pengurusnya sendiri. Ya kalau lihat dalam sertifikat dalam itu, ya kalau saya mah tidak belum tanya memahami itu. Ya saya mah tertariknya cuman ya sekumpulan orang gitu aja, berkumpul mempererat silaturahmi, udah itu. Jadi saya belum paham. Ya kalau lihat tidak mempermasalahkan itulah saya mah. Iya berjuang ikut sama sepuh. Ya mungkin perjuangan saya mah pengen banyak temen lah gitu. Mungkin banyak temen, banyak saudara gitu. Selama ini Sutarman memanfaatkan kepolosan warga Garut Selatan demi mengibarkan bendera paguyubannya. Warga diiming-imingi mendapat uang, pendidikan, kesehatan, hingga sebuah rumah beserta fasilitasnya. Biaya pendaftaran anggota paguyuban dipatok Rp100.000 dan diberi sebuah kartu anggota. Cara ini rupanya cukup ampuh untuk membuat ratusan orang tertarik. Diajak sama Uwa Dahara masuk ke paguyuban Tunggal Rahayu. Terus Uwa teh orang ngiring katanya lebet karena paguyuban Tunggal Rahayu bakal dipasihan bantuan gitu berupa tanah sama rumah. Diminta KTP, diminta katanya buat KTA, minta uang 100.000 tapi saya nggak punya uang, nggak dikasih akhirnya. Tapi KTA itu tetap jadi. Pada waktu itu saya tertarik pada program, katanya akan ada banyak program yang masuk melalui paguyuban ini gitu. Salah satunya ya ada pendidikannya, ada kesehatannya dan lain sebagainya. Yang pedagang bisa, ya apa aja bisa gitu ya Pak. Bisa mengambil program tersebut tanpa dituntut harus mempunyai ijazah gitu. Jika ingin mendapatkan seluruh fasilitas yang dijanjikan paguyuban,
warga harus menambah Rp500.000 lagi untuk mendapatkan sertifikat dan surat tugas. Dua bukti administrasi pendaftaran itu ditandatangani oleh Sutarman. Sutarman rupanya punya satu jurus lagi dalam merekrut anggota baru paguyubannya. Dengan bukti palsu, dia mengaku memiliki uang triliunan rupiah yang bisa dicairkan untuk kesejahteraan anggotanya. Inilah yang membuat geger paguyuban Kandang Wesi Tunggal Rahayu. Sutarman berani mengubah lambang negara burung Garuda Pancasila dan mencetak uang sendiri. Namun Sutarman membantah telah mengedarkannya. Yang kedua, Garuda Pancasila. Anak Indonesia harus tahu gagasannya seperti apa. Dari mana asal-usul gagasanmu? Bisa dipertanggungjawabkan gagasanmu belum? Bersatu, searah, sejajar, dan terarah tadi, kembali maka ku hadapkan Garudaku. Melihat, memantau, mengawasi situasi kritis negara, kita berarti harus menghadap anak bangsa Indonesia ke depan. Menjadikan Indonesia betul-betul bisa membuka tabir kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa, negara, dan agama. Itu tujuan. Bahkan Sutarman tinggal di rumah sederhana. Padahal sebelumnya, Sutarman mengaku memiliki uang triliunan rupiah. Kini, satu persatu anggota Sutarman mulai sadar. Selama setahun ini saya telah jadi anggota Paguyuban Tunggal Rahayu yang dijanjikan oleh mereka seperti tanah dan rumah itu enggak saya dapatkan sama sekali. Itu bohong. Saya melihat udah ada kejanggalan ya di situ. Saya melihat burung Garuda yang kepalanya seperti itu ya, tegak ke depan. Ya, mereka memberikan alasan, tetapi alasan tersebut tidak sependapat lah dengan saya gitu. Itu sudah satu. Setelah itu saya pikir-pikir kok sesudah saya masuk di paguyuban ini makin banyak permasalahan yang timbul, ya, makin banyak permasalahan yang timbul sehingga membuat saya tidak nyaman gitu Pak. Kira-kira bulan April lah saya sudah mengundurkan diri. Ulah tipu-tipu paguyuban Sutarman membuatnya menjadi tersangka. Pendiri organisasi Tunggal Rahayu ini, Saudara Sutarman, kita tetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak,
Kemudian kita juga menyangkakan terhadap tersangka ini pasal 378 KUHP tentang penipuan, khususnya dalam perekrutan. Sebenarnya organisasi tersebut tidak pernah berdiri karena pengesahannya pun belum ada sampai saat ini. Dina acara Tepang Nasional ini memperkuat ukhuwah Islamiyah tepangna wargi jeung wargina pinggir mere ciri mandiri hingga mangsa utama rek ngabuktikeun. Hingga kini masih ada sisa-sisa anggota pengikut paguyuban Sutarman yang masih bertahan. Alasannya, cita-cita paguyuban yang belum tercapai. Kan ini ibaratnya saya bilang seperti apa ya? Ini kan menyanyikannya nggak harus sekarang. Oh, kapan katanya? Ya kalau dibilang saya gimana ya? Saya juga bingung, bukan sekarang. Jadi kalau kita udah capai ke tujuan kita, Baru dapat gaji itu. ya mungkin kalau kerja kita bagus mungkin. Orang yang sekarang pada kondisi seperti ini banyak yang gamang, ini mencari solusi dalam menghadapi permasalahan mereka. Tiba-tiba ada orang datang dengan solusi yang instan, yang menarik, sehingga langsung tertarik ya. Nah ini kan selalu jadi kesempatan buat orang-orang yang bermaksud tidak baik untuk memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, kekurang tahuan masyarakat, digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan. Nah tugas kita barangkali ya itu tadi sama kita memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. Bapak kan pernah bikin yang uang 100.000 ya Pak ya kalau nggak salah ya. Untuk buatnya itu di mana Pak? Buatnya di fotokopi. Ya, gampang ya.